Oke, baik. Nama saya Francisca Linda Ai, kelas B jurusan Teknik Informatika Strata 1 di Stikom Ilindu Kupang. Di sini saya akan mereview aplikasi Google Docs dalam penerapan konsep SaaS. Jadi SaaS itu merupakan software as a service, yang mana merupakan layanan komputasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Dan penyedia layanan pengelola infrastruktur dan platform menjalankan aplikasi tersebut. Nah, untuk aplikasi Google Docs-nya itu, bentuk dari profilnya itu seperti ini, gambaran umumnya. Jadi, Google Docs itu sendiri merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan Google untuk kebutuhan manajemen dokumen, khususnya aplikasi Office, mulai dari pengolah kata atau word processor, pengolah lembar kerja atau spreadsheet, dan presentasi atau presentation. Google Docs bukan hanya menyimpan saja, namun juga bisa digunakan untuk mengolah, menyimpan, membuat, mengedit dokumen perkantoran seperti layaknya Microsoft Office pada Windows atau OpenOffice pada Linux dengan secara online. Oke, seperti itu ya untuk pengertian dan juga bagian profil dari Google Docs-nya. Nah, kemudian yang berikutnya itu fitur-fitur produk-produk dari Google Docs. Fitur-fiturnya itu yang pertama kita masuk dulu, kita klik dokumen. Nah, di sini fitur yang pertama itu dari menu file ada bagikan. Ini kita bagikan dokumen yang akan kita kirim atau kita bagikan. Kemudian baru berarti kita membuat sebuah dokumen baru atau kita buat dari template. Kemudian atau dokumen perkantoran seperti ini, presentasi dan lainnya. Kemudian kita buka ini merupakan kita buka file yang kita sudah simpan di komputer kita. Kemudian kita buat salinan, download. Download itu berupa ini, sudah ada tipe-tipenya ini seperti ini. Kemudian disediakan saat offline dan online. Misalnya ini disediakan secara offline. Kita kembali, kita klik disediakan secara online. Oke, kemudian history versi. Nah, di seri ini dia akan menampilkan riwayat dari dokumen kita. Kemudian ganti nama, ini fitur ganti nama ini untuk mengganti nama dokumen yang kita buat. Kemudian tambah pintasan ke drive. Kemudian pindah ke sampah, berarti kita menghapus atau kita pindah ke sampah seperti itu. Kemudian publikasikan di web, detail dokumen dan bahasa. Bahasa ini bisa kita pilih bahasa apa yang kita ingin gunakan. Seperti itu. Kemudian penataan halaman, cetak atau print. Oke, kemudian fitur dari edit itu urungkan atau ulangi. Urungkan berarti seperti Ctrl+Z itu kita membatalkan atau mengembalikan, ulangi atau kita mengulangi dokumen atau kata yang kita ketik. Kemudian tempel berarti kita mentempel atau mempaste hasil dari yang kita copy. Seperti itu. Kemudian dari tampilan, menu tampilan itu fiturnya tata letak. Kemudian mode, ini modenya itu kita bisa mengedit atau menyarankan atau kita mengizinkan atau melihat dokumen yang lain atau mencetak dokumen final seperti itu. Kemudian tampilkan bila atau persamaan, kemudian tampilkan batas bagian, kemudian layar penuh. Itu merupakan tampilan. Kemudian sisipan itu misalnya kita ingin masukkan gambar. Misalnya gambar itu kita ambil dari komputer
atau internet atau Google Drive atau foto, atau langsung kita ambil foto menggunakan kamera diagram. Ini kita tinggal masukkan ya garis horizontal dan fitur-fitur lainnya seperti ini. Atau ini ada fitur baru, watermark, seperti itu untuk fiturnya. Kemudian format, ini yang merupakan format teks. Format teks itu misalnya kita ingin menebalkan, memiringkan, garis dibawahi, coret, superscript, ukuran dan kapasitas apa ya, itu sudah. Kemudian gaya paragraf seperti ini. Jarak antara baris itu misalnya kita akan membuat paragraf, kita akan tentukan jaraknya berapa seperti itu. Nah, jadi ini hampir sama dengan Microsoft Word ya. Jadi ini hampir sama seperti itu. Nah, di sini untuk alatnya itu ejaan tata bahasa, jumlah tata bahasa ini terserah kita ingin buat seperti apa. Tinggal kita klik saja nanti. Kemudian jumlah kata, tinjauan pengeditan dan saran, kemudian bandingkan dokumen dengan dokumen teman lain, kemudian kutipan, pelajari objek kamus, dan juga di sini ada fitur terjemahan dokumen. Misalnya ini kita bisa menggunakan terjemahan dokumen ya ini. Terjemahan dokumen berarti kita ingin mentranslate seperti itu. Kemudian add ini bantuan, itu fitur-fiturnya seperti ini. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan lagi keamanan privasi data yang diterapkan pada produk layanan Google Docs. Jadi keamanan itu konten kita itu akan disimpan dengan aman saat kita membuat file di Google dokumen atau spreadsheet dan slide lalu membaginya. File tersebut disimpan dengan aman di pusat data kelas dunia, yang mana itu adalah pusat data dari Google itu sendiri. Nah, data dienkripsi selama pengiriman dan saat berada dalam penyimpanan. Jika kita memilih untuk mengakses file secara offline seperti yang ini tadi, secara offline, maka Google Docs ini akan menyimpan informasi pada perangkat kita. Akun Google yang disertai dengan keamanan bawah yang didesain untuk mendeteksi dan memblokir ancaman seperti spam, phishing, dan malware. Kemudian aktivitas kita disimpan menggunakan praktir dan standar industri yang ketat seperti itu. Jadi untuk amanannya atau privasi data kita itu tidak diragukan lagi, karena ini merupakan perusahaan dari Google sendiri ya. Yang kita tahu perusahaan Google itu kan sangat besar dan sering kita pakai sekarang kan. Oke, kemudian berikutnya lagi itu saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu yang pertama itu bekerja di beragam sistem operasi. Untuk Google Docs ini dia bekerja di berbagai atau beragam sistem operasi. Google Dokumen bekerja pada peramban di komputer, PC, Macintosh, dan Linux, tanpa mendukung format umum seperti doc dan PPT dan PDF. Dan juga ini bisa kita akses menggunakan Android atau yang lainnya. Nah, kemudian grafisnya itu mudah. Kemudian itu kita dokumen yang kita buat itu bisa
tersimpan secara otomatis. Kemudian kita bisa mengerjakan sesuatu bersamaan dengan orang lain. Nah, ketika kita teman-teman kita itu online juga ya, maka kita akan mengerjakan dokumen bersama seperti itu. Misalnya kita membuat dokumen presentasi, kita bisa sama-sama menuangkan ide atau apa itu di dokumen yang kita buat. Oke, kemudian itu support dan dokumentasinya itu lengkap. Kemudian lagi data hilang akibat kerusakan hard disk bisa dihindarkan. Kemudian mengunggah berbagai berkas, misalnya gambar yang disimpan di drive atau lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kekurangannya itu Google Dokumen ini atau Google Docs ini membutuhkan koneksi internet. Kemudian diharuskan dikerjakan secara online terlebih dahulu. Jadi kekurangannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, di sini saya akan demokan cara penggunaan salah satu produk layanan cloud yang dimiliki oleh perusahaan Google Docs. Oke, di sini saya akan menunjukkan. Di sini saya akan menggunakan layanan dari fitur alat. Di sini terjemahkan, tapi di bahasa Indonesia. Fiturnya itu. Di sini saya akan mengetik tanpa harus kita mengetik pakai tangan ya. Kita cuman pakai mulut, berarti kita menggunakan bicara. Ke Inggris kemudian terjemahkan. Kita tunggu. Nah, di sini alat. Nah, ini fitur atau layanan itu ada untuk kita mengetik menggunakan suara. Kita klik dikte. Misalnya cloud computing. Nah, dia akan langsung mengetik. Ya, seperti itu. Setelah kita berbicara, pasti dia akan langsung mengetik. Oke, kemudian jika kita ingin men-searching, misalnya kita ingin men-searching atau riset online, misalnya kita ingin mencari Bill Gates, kita tinggal klik blog, klik kanan, kemudian kita riset online atau pelajari. Kita pelajari, oke. Maka dia akan langsung memberikan kita solusi atau referensi ya seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi harus mengetik untuk mencari di Google Chrome atau lain sebagainya. Kita langsung saja seperti ini, langsung diarahkan ke referensi atau sumbernya seperti ini. Jadi seperti itu saja apa yang bisa saya sampaikan tentang Google Docs dalam penerapan konsep SAS. Terima kasih.